Ikan sepat, ikan lele, apa kabarnya Le? Semoga sobat muda semua sehat selalu ya. Karena di episode kali ini, tim Indonesia mau mengajak sobat muda untuk menjelajah salah satu tempat wisata keluarga sekaligus tempat konservasi bagi satwa yang ada di Indonesia. Di mana ya itu? Penasaran? Let's go! Selamat datang di Taman Safari Indonesia Bogor, Jawa Barat. Didirikan pada tahun 1981 dengan luas tanah awal mencapai 55 hektare, wisata edukasi ini diresmikan sebagai objek wisata nasional pada 16 Maret 1990. Sebagai salah satu taman satwa Indonesia, awalnya Taman Safari Indonesia Bogor memiliki koleksi lebih dari 8.700 satwa dari 400 spesies. Setelahnya, pada 20 November 1990, Taman Safari Indonesia Bogor diresmikan sebagai pusat penangkaran satwa langka Indonesia. Pembangunan Taman Safari Indonesia Bogor ini menggunakan lahan perkebunan teh yang sudah tidak produktif lagi. Setelah melalui beberapa tahapan pembangunan, kini luas Taman Safari Indonesia Bogor sudah mencapai 270 hektare. Wah, luas sekali ya sobat muda. Salah satu hal yang membuat Taman Safari Indonesia Bogor berbeda dari kebun binatang lainnya adalah konsep safari yang memungkinkan pengunjung berkeliling menggunakan mobil pribadi atau bus wisata. Hewan-hewan di sini dibiarkan berkeliaran bebas di dalam area yang luas, sehingga interaksi yang terjadi lebih alami dibandingkan dengan kebun binatang konvensional. Taman Safari Indonesia Bogor memiliki berbagai zona yang disesuaikan dengan habitat asal dan jenis satwa. Ada area jerapah, zebra, dan badak, serta hutan yang menjadi rumah bagi harimau dan beruang. Keunikan ini membuat pengalaman berkunjung menjadi lebih menarik sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai perilaku alami satwa. Lantas seperti apa ya keseruannya? Yuk kita jelajahi bersama. Setelah membeli tiket masuk secara daring atau secara langsung di loket pemeriksaan sekaligus pintu masuk, sobat muda akan langsung memasuki Safari Journey ini. Kalian akan disambut dengan suasana yang asri, sejuk dan syahdu. Tak jauh dari pintu masuk, sobat muda disambut pemandangan kawanan gajah yang sedang berkumpul. Tak ketinggalan, terdapat juga nih rusa seperti yang ada di Istana Kepresidenan Bogor. Menelusuri lebih dalam, kalian bisa melihat satwa lainnya seperti zebra, banteng, burung bangau tongtong, mute swan, kuda nil kerdil, hingga kuda nil yang kemarin sempat viral di media sosial karena diberi makan semangka atau melon. Wah, seru ya sobat muda. Tidak hanya melihat-lihat, kalian juga bisa memberi makan dan berinteraksi langsung dengan jerapah di area ini ya sobat muda. Tentunya harus di bawah pengawasan para pawang. Sobat muda, puas menjelajah Safari Journey, kalian bisa melanjutkan ke area berikutnya yang memamerkan beragam satwa endemik di Indonesia. Memasuki area ini, kalian akan disambut dengan binturong, satwa liar yang dilindungi karena statusnya sebagai hewan langka. Musang bertubuh besar ini populasinya menurun lebih dari 30% dalam 30 tahun terakhir. Hal ini terjadi akibat pembukaan lahan pertanian hingga perdagangan gelap untuk dijadikan hewan peliharaan dan juga sebagai bahan untuk pembuatan obat tradisional. Sedih ya sobat muda. Bergeser lebih dalam di area ini, kalian akan menemukan komodo, yakni kadal terbesar di dunia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Komodo adalah hewan asli Indonesia yang dilindungi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sobat muda, saat kalian berada di area komodo ini, kalian dapat melihat beragam informasi tentang satwa ini secara lengkap yang tersedia di setiap sisi area. Tak ketinggalan, terdapat juga burung kasuari yang cantik dan memesona. Kasuari adalah salah satu spesies burung besar di dunia, namun tidak mampu terbang. Menelusuri area lebih jauh lagi, sobat muda akan menemukan area gajah Sumatera. Jika di Safari Journey kalian hanya dapat melihat gajah-gajah tersebut dari jauh, di sini kalian dapat berinteraksi langsung hingga memberi makan gajah-gajah tersebut.
Masih dari Sumatera, tak jauh dari area gajah, kalian akan menemukan keluarga orang utan Sumatera. Kenapa tim Ed Indonesia bilang keluarga ya? Karena di kandang ini terdapat 2 orang utan dewasa betina dan 2 orang anak utan yang masih kecil. Keluarga orang utan ini adalah hasil dari pembiakan langsung di Taman Safari Indonesia Bogor. Imutnya. Loh, bapaknya kemana ya? Ya, sobat muda, orang utan jantan memiliki kandang terpisah nih. Alasannya untuk menghindari terjadinya perkelahian dan perkembangbiakan di luar perencanaan. Semua ini demi memastikan keberlangsungan hidup para satwa ya. Tak hanya satwa dari Indonesia, terdapat juga satwa dari negara lain loh. Mulai dari pinguin, satwa endemik dari pantai Pasifik subtropis Chili dan Peru, hingga giant panda asal negeri tirai bambu yang kini berada di Istana Panda. Ya, bernama Huchun dan Chai Tao. Mereka datang dari Tiongkok pada 28 September 2017. Istana Panda menjadi primadona tujuan pengunjung Taman Safari Indonesia Bogor. Keduanya hadir untuk menjawab rasa penasaran akan panda raksasa tersebut. Karena harus berada di kondisi suhu yang dingin, Istana Panda ini berada di puncak area dari Taman Safari Indonesia Bogor ini. Sehingga jika sobat muda ingin berkunjung, kalian hanya dapat mengaksesnya dengan menggunakan bus yang telah disediakan oleh pihak Taman Safari. Buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi hingga 5 sore, Taman Safari Indonesia Bogor dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kendaraan untuk mempermudah mobilitas hingga rumah makan yang menghidangkan beragam kuliner Sunda. Eits, tenang sobat muda, tentunya ada kuliner vegetarian juga loh. Oh iya, sempat viral karena ada beberapa orang yang keluar dari kendaraan saat melakukan safari journey. Yuk kita bahas apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berkunjung ke Taman Safari Indonesia Bogor. Mulai dari tidak boleh membunyikan klakson di area safari journey, tidak boleh memberikan makanan sembarangan ke satwa, tidak boleh membuang sampah sembarangan, mengikuti setiap instruksi kapan kaca jendela mobil boleh dibuka dan harus ditutup, hingga dilarang keluar dari kendaraan saat kalian berada di safari journey. Bagaimana sobat muda? Apa kalian tertarik berkunjung ke Taman Safari ini? Jika iya, sebelum masuk ke area Taman Safari, pastikan kalian membeli makanan untuk satwa yang dijual di dekat pintu masuk tempat satwa ini ya. Mulai dari wortel, pisang, serta semangka yang dipastikan segar dan aman untuk dikonsumsi oleh para satwa. Selamat menjelajah ya!